Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, siswa dan siswi SMP ITA Al-Qoharia kelas 8. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar meskipun masih harus secara daring. Tapi mudah-mudahan semangat kita masih semangat 45 gitu ya. Baik. Pada materi kali ini kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama untuk pengetahuannya yaitu menelaah tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Jadi nanti kalian akan diberikan pemahaman tentang struktur teks berita dan kebahasaannya. Ya. Ciri-ciri kebahasaan teks berita itu seperti apa begitu ya. Nah, untuk keterampilannya yaitu menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Artinya untuk keterampilannya berarti kalian nanti akan dituntut untuk menyajikan sebuah berita baik sajiannya itu berupa lisan ataupun berupa tulis gitu ya, berupa tertulis. Jadi berita yang diucapkan ataupun berita yang ditulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari KD ini yang pertama, siswa dapat menentukan struktur teks berita. Ya, mudah-mudahan setelah belajar ini kalian dapat mengetahui struktur teks berita itu seperti apa. Kemudian menentukan kaidah kebahasaan teks berita. Ya, kaidah kebahasaan teks beritanya itu seperti apa gitu ya. Kemudian menyampaikan teks berita dengan tepat. Artinya berarti kalian menyampaikan berita di depan orang gitu. Untuk pokok bahasanya, yang pertama adalah struktur teks berita. Yang kedua, ciri kebahasaan teks berita. Dan yang ketiga, menyajikan teks berita secara lisan dan tulis. Nah, ini struktur teks berita. Struktur teks berita itu yang pertama ada judul. Ya, judulnya itu apa gitu ya. Judul adalah nama atau identitas sebuah karangan. Yang kedua ada lead atau teras berita atau juga kepala berita, yaitu merupakan rangkuman berita. Dengan hanya membaca lead, pembaca sekurang-kurangnya sudah mengerti pokok isi yang disajikan. Selanjutnya ada body atau tubuh berita. Tubuh berita merupakan paragraf yang menjelaskan bagian-bagian yang terungkap secara utuh dan lengkap dalam lead, baik menyangkut 5W1H ataupun informasi lain. Jadi yang paling banyak di sini ya, di tubuh berita. 4 leg atau kaki berita atau ekor berita berisi tentang informasi yang dianggap tidak terlalu penting. Bagian kaki berita hanya dipakai sebagai penjelas informasi saja, seperti bagian tubuh berita. Biasanya leg berisi pendapat seseorang atau informasi orang yang terlibat atau menjadi saksi dari suatu peristiwa yang diberitakan. Leg ini memang tidak terlalu penting, tapi sebetulnya sangat penting juga. Kenapa? Karena nanti dalam leg ini ada tuturan ya, ada tuturan dari saksi begitu. Ada tuturan dari saksi yang menyaksikan sesuatu hal yang memang sedang diberitakan gitu ya. Biasanya ada seperti kalimat-kalimat yang memang berisi percakapan begitu ya. Percakapan. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks beritanya, yang pertama menggunakan bahasa baku. Karena berita ini adalah sesuatu hal yang memang sifatnya formal, jadi kata-katanya harus baku. Ya, jangan menggunakan kata-kata gaul. Ya, harus kata-kata yang baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya menggunakan kalimat langsung. Nah, seperti tadi, biasanya suka ada percakapan dengan orang, dengan saksi. Nah, itu gunakan kalimat langsung. Kemudian menggunakan kata kerja aksi atau menyatakan tindakan. Ya, kata kerja yang menunjukkan tindakan. Menggunakan konjungsi bahwa. Nah, biasanya kalau ada wawancara, misalnya
Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa, nah itu ya, ada kata bahwanya. Menggunakan konjungsi temporal atau hubungan waktu ya, yang ada hubungan waktu, pagi, sore, siang, nah itu hubungan waktu. Dan kronologis atau urutan waktu ya, urutan kejadian ya. Misalnya sejak, hingga, nah itu ya, pokoknya urutan ya. Kronologi itu kan mungkin kita sering mendengar istilah kronologis gitu ya. Nah itu urutan waktu atau urutan kejadiannya seperti apa gitu. Menggunakan keterangan waktu, kapan waktunya itu, biasanya berhubungan dengan hari, tanggal, jam begitu ya. Menggunakan keterangan tempat, nah di mana kejadiannya gitu. Menggunakan kata kerja aksi atau menyatakan tingkat, ya tadi juga sudah. Menggunakan konjungsi bawah sudah, menggunakan konjungsi temporal, hubungan waktu dan kronologis urutan waktu, ya tadi sudah. Nah, bagaimana cara menyajikan teks berita secara tertulis? Yang pertama, menentukan teks berita. Tentukan dulu teks berita yang akan kita tulis. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Ya, kalau misalnya beritanya di daerah sini ya kita harus datangi. Atau setidaknya kita datangi orang yang tahu tentang berita tersebut. Mencatat pokok-pokok informasi. Nah, setelah kita datangi sumbernya, kita catat informasi-informasi. Kita gunakan rumus 5W1H. Itu sebagai pancingannya, ya. Jadi kalian jangan bingung apa sih yang harus ditanyakan. Ya gunakan kalimat atau gunakan pertanyaan yang berhubungan dengan 5W1H, ya. Apa kejadian yang terjadi di mana, kapan, bagaimana, gitu ya. Mengapa? Nah, itu dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian mengembangkan pokok-pokok informasi. Nah, informasi yang telah kita peroleh dengan 5W1H itu kemudian kita rangkai menjadi sebuah paragraf dan ditambahkan dengan kalimat sendiri begitu. Selanjutnya menyajikan teks berita secara lisan. Nah, kalau menyajikan teks berita secara lisan itu bagaimana? Nah, untuk menyajikan teks berita secara lisan, yang pertama menyampaikan berita secara lengkap. Berita yang telah kita peroleh itu disampaikan secara lengkap, jangan sebagian-sebagian. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sebagian-sebagian nanti beritanya tidak utuh. Ya, bisa nanti timbulnya berita hoax atau sebagainya begitu ya. Jadi harus utuh. Menggunakan bahasa yang komunikatif, artinya bahasa yang kita sampaikan itu bahasa yang mudah dipahami oleh orang. Kemudian menyampaikan berita dengan ekspresif, ada ekspresinya begitu ya. Ketika kita menyampaikan berita, jangan datar mukanya itu gitu ya. Nah, itu untuk materi kali ini. Silakan barangkali ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan di chat PAG ya. Dan selanjutnya untuk tugas tidak perlu dikerjakan sekarang. Pokoknya untuk sekarang silakan pahami dulu. Bapak kasih waktu ya sesuai dengan jadwal. Silakan dipahami dulu. Yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan. Dan untuk tugasnya bacalah teks berita halaman 7 pada LKS, kemudian kerjakan soal halaman 8, poin 2 dan 3 saja. Ya, poin 1 dan 4-nya nggak usah. Poin 2 dan 3, jika kolom yang disediakan tidak cukup, silakan tulis di buku tulismu. Semakin banyak hasil yang didapatkan, maka semakin banyak pula nilai yang diperoleh. Nah, itu mungkin untuk materi kelas 8. Sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.